Arsenal tak masalah menang tipis-tipis. Arsenal masih memburu puncak klasemen. Hormat Arsenal buat Liverpool yang gaspol. Declan Rice puji Miles Lewis Kelly. Arsenal konfirmasi Saka absen 2 bulan. Arsenal mungkin siap merekrut Dani Olmo. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tak masalah menang tipis-tipis. Arsenal cuma meraih kemenangan tipis 1-0 saat menjamu Ipswich Town. The Gunners tak masalah, selisihnya tipis selama laganya terkendali. Kemenangan Arsenal atas Ipswich Town di Emirates Stadium Sabtu 28 Desember 2024 dini hari waktu Indonesia Barat ditentukan oleh gol tunggal Kai Havertz. Sepakannya pada menit ke-23 jadi satu-satunya pembeda. Kemenangan tipis ini setidaknya sudah cukup untuk membawa Arsenal naik ke posisi 2 klasemen Liga Inggris. Pasukan Mikel Arteta saat ini tertinggal 6 poin dari Liverpool yang masih menyimpan satu laga di tangan. Pastinya 3 poin di kandang itu menyenangkan, lawan yang berat, sulit membongkar mereka, kata Havertz kepada Amazon Prime. Mereka sendiri tidak punya peluang yang pantas, jadi kami mengontrol pertandingan dengan baik. Kami bisa saja mencetak 1 atau 2 gol lain. Itulah Premier League, setiap timnya sulit, tapi kami bangga atas kemenangan ini, ujarnya. Arsenal masih memburu puncak klasemen. Mikel Arteta cukup puas Arsenal bisa menutup paruh musim dengan berada di urutan kedua. Meski begitu, ia menegaskan bahwa target The Gunners tetap berada di puncak klasemen. Arteta optimis mampu melakukan hal tersebut. Juara tetap jadi target tim asal London tersebut di musim ini. Mengingat semua situasi yang kami hadapi musim ini, berapa kali kami harus bermain dengan 10 pemain, semua cedera yang kami alami, senang rasanya berada di posisi ini. Tetapi bukan itu yang kami inginkan. Kami ingin menjadi yang pertama, ujar Arteta dikutip dari BBC. Hormat Arsenal buat Liverpool yang gaspol. Gol Kai Havertz mengangkat posisi The Gunners ke urutan 2 di belakang Liverpool. Kedua tim saat ini terpisah 6 poin, meski masih bisa melebar karena Liverpool menyimpan satu laga tunda. Tapi setidaknya buat Arsenal ini posisi bagus untuk mulai menekan sang rival. Gelandang Arsenal Declan Rice mengakui untuk saat ini timnya cuma bisa berharap ada tim yang menjaga Liverpool. Tapi mereka juga mewaspadai Chelsea yang juga menantang di persaingan juara. Respect masif buat mereka gaspol. Mereka tak membiarkan siapapun mengambil nafas dan kami perlu bantuan seseorang agar mereka membuang poin, kata Rice kepada Amazon Prime dikutip BBC. Saya rasa Chelsea sudah luar biasa sejauh ini. Mereka menakjubkan dengan cara main mereka, imbuhnya. Rice berharap tahun 2025 berakhir lebih baik untuk timnya. Musim lalu, mereka gagal meraih trofi apapun dan kalah secara menyesakkan di Liga Inggris dari Manchester City. Ini sudah jadi tahun yang bagus. Kami bekerja dengan baik, tapi bukan itu yang kami inginkan, sambungnya. Semoga tahun baru mendatangkan trofi-trofi untuk membuat langkah lanjutan demi berada di antara jajaran para elit. Kami bisa terus memenangi pertandingan, tapi tak ada artinya kalau tak menjuarai apapun, cetus Rice. Declan Rice puji Miles Lewis Kelly. Perhatian juga tertuju pada Miles Lewis Kelly, lulusan Akademi Arsenal yang tampil impresif di posisi bek kiri. Pemain muda berusia 18 tahun itu terus menunjukkan kualitasnya sejak debut di tim utama di bawah asuhan Mikel Arteta. Declan Rice, salah satu bintang The Gunners, tak ragu memuji Miles setelah pertandingan. Dia bisa mencapai puncak, anak ini istimewa, sangat istimewa. Untuk pemain 18 tahun, sekuat dan sekomplit itu. Rasanya seperti dia dibuat di laboratorium, ujar Rice. Saya bilang ke dia beberapa hari lalu, betapa luar biasanya dia. Tapi perjalanan masih panjang. Dia sangat rendah hati, punya keluarga yang mendukung dan kami semua di tempat latihan juga menjaganya. Dia hanya perlu tetap fokus dan selalu ingin lebih.
Arsenal konfirmasi Saka absen 2 bulan. Mikel Arteta mengonfirmasi bahwa Arsenal akan kehilangan Bukayo Saka selama lebih dari 2 bulan setelah winger andalan mereka menjalani operasi akibat cedera hamstring. Mikel Arteta mengungkapkan bahwa Saka kemungkinan baru bisa kembali bermain pada Maret 2025. Ia telah menjalani prosedur, kata Arteta setelah kemenangan 1-0 Arsenal atas Ipswich Town di Emirates Stadium Sabtu 28 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Semuanya berjalan baik, tetapi sayangnya ia akan absen selama berminggu-minggu. Saya katakan berminggu-minggu, jadi saya pikir akan lebih dari 2 bulan. Saya belum tahu pasti berapa lama lagi. Itu akan bergantung pada bagaimana jaringan parut mulai sembuh, terutama pada minggu pertama dan mobilitasnya. Kita lihat saja, ini sangat sulit untuk diprediksi. Di tengah kabar buruk terkait Saka, Arsenal mendapatkan sedikit angin segar dengan perkembangan positif terkait cedera Raheem Sterling. Pemain pinjaman dari Chelsea itu mengalami cedera lutut saat latihan pekan lalu dan absen dalam 2 laga terakhir melawan Crystal Palace dan Ipswich. Namun, Arteta memberikan update positif mengenai kondisi Sterling. Kami harus melihat bagaimana ia berkembang minggu ini, ujar Arteta. Kami awalnya memperkirakan cedera lutut ini memakan waktu lebih lama, tetapi perkembangannya dalam beberapa hari terakhir cukup baik. Semoga ini kabar baik, karena kami membutuhkannya. Arsenal mungkin siap merekrut Dani Olmo. Arsenal dapat muncul sebagai pelamar kejutan untuk penyerang Barcelona Dani Olmo pada tahun 2025 di tengah masa depannya yang tidak menentu di Camp Nou. Menurut jurnalis KSW Sacha Tavolieri, dengan masalah keuangan Barcelona yang sudah terdokumentasi dengan baik, terungkap bahwa pemain jenius berusia 26 tahun itu hanya terdaftar di La Liga hingga 31 Desember. Dan ada kekhawatiran ia tidak akan bisa bermain untuk tim asuhan Hansi Flick tahun depan. Via The Catalan, Arsenal mungkin siap merekrut Dani Olmo melihat posisi Barcelona saat ini. Arsenal bahkan mungkin telah mengajukan tawaran yang menarik. Selain itu, The Times juga melaporkan bahwa Arsenal termasuk di antara klub yang telah menempatkan diri mereka dalam posisi waspada tinggi terhadap kondisi Dani Olmo di Barcelona saat ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!